Dan kiamat bukan hancurnya alam semesta ini, karena Tuhan bukan maha penghancur. Tuhan adalah maha pencipta. Yang bikin hancur alam semesta bukan Tuhan. Yang bikin hancurnya alam semesta adalah perilaku manusia. Manusia yang bodoh. Kita akan kembali merespon apa yang disampaikan oleh SK sesuai dengan permintaan teman-teman. SK semakin hari semakin melakukan sebuah improvement yang salah tentang berfilsafat. Sekarang dia menyampaikan tentang hal yang berhubungan dengan hari kiamat. Hari kiamat dianggap sebuah perlambangan dan dianggap tidak ada. Tentang kehancuran pada saat hari kiamat dalam Quran surat Zalzalah dan surat Al-Qari'ah, hancurnya alam ini itu katanya bukan karena kehendak Allah, adalah kehendak manusia. Memang dalam sebuah ayat dikatakan bahwa kerusakan-kerusakan di muka bumi ini adalah karena tangan-tangan manusia. Tapi perlu SK ketahui bahwa semua atas izin Allah. Allah adalah Qahar ya Jabbar. Allah punya kekuatan memaksa dan Allah punya kekuatan untuk melakukan dan berkehendak. Apakah SK tidak paham itu? Apakah SK tidak meyakini itu, lalu membawa orang-orang untuk tidak meyakininya? Semua atas kehendak Allah. Kekuatan apapun adalah di bawah kendali Allah. Jadi tidak mustahil bagi Allah untuk melakukan sesuatu, memperbaiki alam, mengatur alam, menghancurkan alam, karena ada hal-hal yang adil di dalamnya. Mungkin nanti suatu saat dia tidak akan menyampaikan hal yang berhubungan dengan penguatan iman terhadap rukun iman, bahkan mengajak ragu-ragu dengan iman. Porsi akal itu harus digunakan dalam porsi-porsi yang tepat, yakni menggali sumber hukum, menggali keilmuan dan pengetahuan. Tapi tidak boleh menabrak hal yang berhubungan dengan akidah. Hal yang berhubungan dengan akidah salah satunya adalah alam gaib dan alam yang belum terjadi. Karena itu yang menyampaikan adalah teks wahyu Quran. Quran harus di atas akal. Memahami Quran memang memakai akal, tapi teks-teks yang berhubungan dengan keyakinan, apakah itu berhubungan dengan hari kiamat, apakah itu berhubungan dengan azab kubur, apakah berhubungan dengan siksa kubur, semuanya adalah merupakan ranah keimanan dan tidak boleh disikapi dengan akal. Akalmu tidak nutut. Akalmu hanya porsi-porsi tertentu yang berhubungan dengan lahiriah saja. Hal yang gaib dalam ayat Quran dikatakan yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang harus beriman kepada hal yang gaib. Ini keimanan dan tidak berhubungan dengan akal. Ini adalah akidah dan harus berhubungan dengan hati dan diimani dengan hati, bukan dengan pikiran. Sebelumnya memang dia pernah menyampaikan hal yang berhubungan dengan sesuatu hal yang ganjil, bahwa sholat bukan tujuan, tujuannya adalah akhlak. Boleh dia mengatakan bahwa sholat bukan tujuan, tapi ketika entitas berakhir, ada orang yang sudah berakhlak, dianggap tidak perlu sholat dan tidak penting sholat. Padahal sholat adalah ritualitas agama dan syariat. Orang-orang yang menghilangkan syariat itu sama halnya pada saat masa Imam Ghazali, namanya Islam Batiniyah. Banyak orang yang malas sholat, banyak orang yang masalah ibadah karena filsafatnya salah. Lalu Imam Ghazali pun keluar dari ranah keilmuan filsafat, lalu dia menuju ke sufi, menuju kepada ma'rifat dan menuju kepada Allah. Nah, perlu dipahami bahwa SK ini bukan orang ma'rifat, dia orang filsafat. Dia menggunakan pikiran dan logika yang dipuji-puji setiap hari. Lalu hal-hal yang berhubungan dengan akidah, hal-hal yang tidak berhubungan dengan akal, yang berhubungan dengan keyakinan, kalau tidak masuk di akalnya ditolak. Kalau tidak masuk di akalnya dimentahkan.
dan tidak pernah diyakini. Ini semakin hari, semakin lama dia akan mengajak orang Islam untuk tidak yakin terhadap agamanya, tidak yakin terhadap syariatnya, tidak yakin terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Allah dalam wahyunya. Wahyu di atas akal, akal di bawah wahyu. Akal hanya sebagai cara untuk mencari hal-hal yang berhubungan dengan keilmuan dan pengetahuan. Jadi apapun alasannya, yang perlu kita pahami sekarang adalah jangan sekali-kali mengikuti orang-orang yang mengajak Anda untuk ragu-ragu terhadap keyakinan. Kalau ini terjadi, suatu saat dia akan mengaku sebagai nabi dan suatu saat mengaku sebagai Tuhan. Tentang tafsiran dari para ulama sudah ditolak. Tentang wahyu yang menyampaikan tentang hari kiamat juga sudah ditolak. Artinya ditolak itu karena tidak masuk akalnya, padahal akalnya adalah picik. Tidak menembus hal-hal yang bersifat ghaib atau hal yang belum terjadi. Suatu saat para pengikutnya pun akan bertobat. Dan ini banyak terjadi. Dan kita harus berpikir cerdas. Bagaimana mengajak orang untuk beribadah kepada Allah. Dengan meyakini apa yang disampaikan dalam Quran dan hadis. Sehubungan dengan siksa kubur, Anda harus tahu. Nabi pernah menyampaikan dalam hadisnya bahwa ada orang yang diazab kubur 2 orang. Lalu jeritan-jeritanya terdengar oleh Nabi. Nabi sendiri yang mendengar, kita tidak bisa mendengar. Maka beliau mengatakan harus mengambil pelepah kurma dan diletakkan di kubur. Lalu ditanya kenapa harus pelepah kurma? Karena ketika kurma itu masih basah, dia akan menjadi istighfar atau meminta maafkan azab yang diderita oleh orang yang ada dalam kubur yang mereka melakukan dosa besar. Pertama adalah orang yang namimah, provokasi, bahkan provokasi tentang hal yang berhubungan dengan keyakinan juga bisa. Yang kedua adalah orang-orang yang terkena azab kubur karena najisnya kencing. Ini adalah hadis. Apakah SK harus melawan hadis? Dan banyak dalam firman Allah yang menyatakan adanya siksa kubur dan itu harus diyakini serta kita harus belajar dari para ulama. Ilmu tidak karangan, ilmu tidak hanya logika, tapi ilmu harus mengikuti sanad yang jelas dari para ulama kepada para sahabat sampai kepada Rasulullah harus jelas, tidak boleh ngarang-ngarang seperti yang dilakukan oleh SK dengan penafsiran yang bertolak belakang dengan para ulama. Akhirnya akan merusakkan sistem penafsiran para ulama. Dan suatu saat dia akan punya paham sendiri dan mengajak orang untuk melakukan hal yang berbahaya. Ini yang akan menjadi kemungkinan.